Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan gerak parabola satu bab penuh. Gerak parabola itu adalah gerak hasil perpaduan GLB dan GLBB atau GLBB dan GLBB yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola sering juga disebut sebagai gerak peluru. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu benda dilempar di tanah ya, dengan arah kecepatan awal miring, dia membentuk sudut tertentu terhadap horizon yang disebut sebagai sudut elevasi tembakan, maka dia akan melintas berupa parabol nanti. Untuk gerak parabol pada bidang datar, ini bidangnya mendatar ya, maka ini adalah gabungan antara GLB dengan GLBB. Pada arah horizontal itu gerakannya adalah GLB karena tidak ada gaya gravitasi, pada arah horizontal tidak ada gaya luar. Nah, sedangkan pada arah vertikal itu ada gaya gravitasi yang menimbulkan percepatan gravitasi. Pada arah horizontal itu GLB sehingga komponen kecepatan ke arah horizontal yang saya sebut Vx ini selalu tetap di setiap titik. Nah, sedangkan komponen Vy-nya yang ke arah vertikal yang saya sebut Vy, kalau naik dia akan diperlambat, kalau turun dipercepat. Jadi kalau naik, Vy mendapatkan perlambatan terus-menerus, mendapat pengurangan kecepatan terus-menerus, di puncak V-nya 0, karena benda ini nggak naik lagi. Jadi di titik puncak itu yang ada hanya komponen kecepatan ke arah X saja, yaitu Vx. Setelah dilempar pada titik tertentu, misalnya benda di sini, berarti benda mempunyai ketinggian sesaat dan juga jarak horizontal sesaat atau jarak mendatar sesaat. Saya sebut X, yaitu adalah ketinggian sesaat. Sedangkan V di sini adalah kecepatan sesaat pada titik tertentu. Nah, kecepatan sesaat itu membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Nah, theta itu disebut sebagai sudut arah kecepatan sesaat. Kecepatan saat ini bisa diurai menjadi Vx dan Vy. Jadi Vx dan Vy itu merupakan komponen kecepatan sesaat. Setelah sampai puncak, jarak puncak ke bawah ini disebut sebagai Ymax ketinggian maksimum. Lambangnya adalah Ymax, kadang-kadang juga disebut sebagai Hmax. Kalau dia jatuh kembali ke tanah, maka dia akan menempuh jarak tembak sebesar Xmax atau range jangkauan. Jadi X itu jarak sesaat pada titik tertentu, kalau Xmax itu adalah jarak tembak atau range atau jangkauan. Oke, problem pertama gerak parabola yang merupakan perpaduan GLB dengan GLBB ini adalah problem gerak parabola pada bidang datar. Nah, sekarang kita bicarakan masalah kecepatannya dulu ya. Pada T sama dengan 0 ketika tepat dia dilemparkan miring ke atas, maka VO itu bisa kita urai. Perhatikan VO ini bisa kita urai ke arah X maupun ke arah Y. Kalau ke arah X saya namakan V0X, ke arah Y namanya V0Y. Nah, V0X itu karena samping sudut pakai cos ya, VO cos alfa, VOY VO sin alfa, VO berarti akar VO X kuadrat plus VOY kuadrat. Tan alfa ini untuk menghitung sudut elevasinya. Kalau VOY VOX diketahui, maka tan alfa VOY per VOX. VO itu adalah kecepatan awal, tentu saja satuannya meter per sekon, sedangkan alfa itu adalah sudut elevasi tembakan. Pada T tertentu, jadi pada T tertentu setelah benda dilempar, maka kecepatan sesaatnya bisa kita urai ke arah sumbu X namanya V, ke arah sumbu Y namanya VY. Theta itu adalah sudut arah kecepatan sesaat. Nah, Vx-nya itu bisa dikaitkan dengan sudut theta, yaitu V cos theta, kalau V-nya V sin theta. Tapi kalau Vx Vy dihubungkan dengan kecepatan awal seperti ini, Vx itu sama dengan Vox atau VO cos alpha, sedangkan Vy-nya itu adalah VOY min GT. Kalau benda dilempar ke atas itu mengalami perlambatan, itu kan GLBB ya. Jadi dasar rumusnya VT VO plus AT, tetapi A-nya itu diganti min G karena dilempar ke atas, diperlambat. Kalau VT-nya diganti VY, maka VO-nya jadi VOY. Nah, jadi kalau nggak hafal rumus gerak parabola gampang, kembali lagi aja ke rumus GLB itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi Vy itu VO sin alfa min GT, sedangkan V itu resultan dari Vx Vy secara vektor ya akar V kuadrat plus Vy kuadrat. Tan theta itu Vy per Vx. Ini untuk menghitung sudut arah kecepatan sesaatnya jika Vy Vx diketahui. Vy komponen kecepatan ke arah Y, Vx komponen kecepatan ke arah X. V itu adalah kecepatan sesaat, meter per sekon, theta sudut arah kecepatan sesaat.
Kecepatan awal itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor IJK. Karena ini kita menganggap bahwa gerak parabolanya pada bidang, cukup kita menggunakan vektor satuan IJ. Jadi VO, kecepatan awal, vektornya bisa diurai menjadi VOXI plus VOYJ. Jadi IJ itu adalah vektor satuan I ke arah X, J ke arah Y ya. Sedangkan V sesaatnya bisa diurai secara vektor VXI plus VYJ. Bagaimana kalau kita ditanya waktu sejak dilempar sampai ke puncak? Berapa waktunya? Kita bisa mencari dengan begini. Kalau di puncak, V-nya itu kan 0. VY tadi rumusnya VOY min GT. Kalau di puncak VY 0, saya masukkan 0. VOY saya urai VO sin alfa min GT. Jadi GT-nya itu VO sin alfa. Sehingga waktu menuju puncak itu adalah VO sin alfa per G. Tapi kalau ditanya berapa lama benda di udara, yaitu gerakan dari titik awal pelemparan sampai jatuh lagi ke tanah, yaitu TAB, itu adalah 2 kali TP. Kenapa begitu? Karena ini parabola yang simetris. Waktu naik itu akan sama dengan waktu turun. Panjang lintasan naik sama dengan panjang lintasan turun. Oke, sekarang kita bicara koordinat ya. Kalau misalkan pada T detik kemudian benda di sini berarti punya jarak mendatar sesaat X dan jarak vertikal ke atas atau ketinggian sesaat. Nah, X, Y dalam istilah matematika adalah koordinat ya. X itu absis, Y itu ordinat. Karena pada arah sumbu X itu gerakannya adalah GLB sehingga rumusnya cukup X sama dengan Vx kali T. Ingat ya, rumus GLB itu SV kali T. Kalau S-nya diganti X, maka V-nya Vx. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya. Nah, makanya pada arah mendatar GLB, X itu adalah V kali T. X-nya sama dengan VOX kali T. Karena Vx selalu sama dengan VOX ya. Karena tidak dipercepat ke arah mendatar. Jadi kecepatannya konstan. Kalau X-nya diuraikan jadi gini. VOX itu adalah VO cos alfa. Ya kan? Jadi kali T. Akhirnya kita dapatkan rumus jarak mendatar sesaatnya seperti ini. Kalau jarak vertikalnya Y sama dengan VOY kali T min setengah GT kuadrat. Kenapa ketinggian sesaat rumusnya seperti ini? Kita ingat bahwa pada arah vertikal itu gerakannya GLBB. Kalau GLBB itu berarti S, dasar rumusnya kan ini ya. Nah, ini dasar rumusnya. Nah, cuma S-nya itu diganti Y sehingga VO-nya diganti VOY gitu. A-nya diganti min G karena dilempar ke atas itu diperlambat kan begitu. Nah, tapi nanti VOY bisa diurai menjadi VO sin alfa. Jadi rumusnya Y itu VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Baik X maupun Y itu bisa mencapai maksimum. Nah, X maksimum itu disebut jarak tembak atau range, sedangkan Y maksimum disebut ketinggian maksimum. Oke, kalau kita mau mencari X AB atau jarak tembak, itu berarti VO cos alfa dikalikan T, tapi T-nya TAB. Lah, TAB tadi itu apa? Lah, TAB tadi kan 2 kali TP. Lah, TP-nya itu apa? Kan VO sin alfa per G. Jadi kalau gitu ini dapatnya apa? VO kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G, seperti itu. Menurut rumus trigonometri, 2 sin alfa cos alfa itu bisa diringkas menjadi sin 2 alfa. Jadi ini sama aja dengan VO kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus X max itu seperti ini. Nah, ini ya, rumus jarak tembak atau X max atau range VO kuadrat sin 2 alfa per G. Tentu saja sin 2 alfa itu bisa diurai menjadi 2 sin alfa cos alfa. Nah, bagaimana untuk mencari ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimum bisa dicari dengan memasukkan waktu ke puncak kepersamaan ini. Jadi kalau kita mau menghitung Y max, pada persamaan Y seperti ini, T-nya kita isi TP, waktu menuju puncak. Waktu menuju puncak tadi kan VO sin alfa per G, ini juga saya isi VO sin alfa per G. Nah, nanti kalau diteruskan perhitungannya tadi, maka Y max itu akan ketemu VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi X max itu jarak tembak, Y max itu adalah ketinggian maksimum yang dicapai benda. Sedangkan G di sini menyatakan percepatan gravitasi setempat. Kalau nggak diketahui dianggap 10 meter per sekon kuadrat.
Posisi benda pada T tertentu bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi R ya. Nah, vektor posisi R itu adalah XI plus YJ. I, J itu vektor satuan, I kara X, J kara Y. X itu ya tadi VOE kali T, VE kali T atau VO cos alfa kali T, ini GLB-nya. Y itu VOY kali T min setengah GT kuadrat atau VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Saya ingatkan ya, X max VO kuadrat sin 2 alfa per G dan Y max VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ini hanya berlaku untuk parabola yang simetris. Jadi kalau kita lihat ini parabolanya simetris ya. Jadi Y max-nya boleh pakai rumus ini, X max-nya juga boleh pakai rumus itu. Tetapi kalau parabolanya asimetris, tidak simetris, ini tidak boleh dipakai. Inilah yang saya maksud sebagai parabola yang asimetris ya. Jadi tidak simetris. Misalnya ada benda dilempar, mendatar, kemudian jatuh di sini. Ini parabola yang tidak simetris ya. Nah, mana sumber simetrinya? Nggak ada. Ini tidak simetris. Jadi kalau kita mau mencari X-nya, ya kita cari waktu dulu sejak bola dilempar sampai jatuh ke tanah ini. Nah, pakai rumus apa? Pakai rumus ini. Nanti ketemu persamaan kuadrat. Nah, sedangkan X-nya bisa dicari kalau T-nya sudah ketemu, masuk sini gitu ya. Oke, sama dengan ini juga parabola yang asimetris. Mana sumber simetrinya? Nggak ada. Ini sumber simetri. Salah. Karena panjang lintasan naik nggak sama dengan panjang lintasan turun. Berarti ini adalah asimetris. Jadi kalau asimetris, X-nya nggak boleh pakai rumus X max tadi ya. Tidak boleh pakai rumus X max tadi. Kalau mencari Y max-nya ya tidak boleh pakai rumus Y max yang saya tulis tadi. Jadi harus pakai rumus umum. Dihitung dulu waktu sejak dilempar sampai ke tanah. Pakai rumus ini. Nanti ketemu persamaan parabol. Kalau T-nya ada yang negatif, ada yang positif, yang dipakai T positif ya. Karena T itu nggak boleh negatif. Kalau T-nya ketemu, kalau mencari X, ya T-nya tinggal dimasukkan aja. T yang positif ya, masuk ke sini. Nanti ketemu jarak mendatarnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, sebuah peluru ditembakkan miring ke atas di tanah dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah jarak mendatar pada T2 sekon dan seterusnya. Baik, kita jawab pertanyaan yang A. Ini ditanya jarak mendatar pada T2 sekon. Jadi jarak mendatar itu adalah VO cos alfa kali T. Ini jarak sesaat mendatar ya. Jadi kalau pada T2 sekon kita tinggal masuk aja di sini. VO-nya 100, cos-nya cos 30 ya, dikalikan dengan 2. Berarti 100 kali setengah akar 3 dikalikan dengan 2. Berarti hasilnya adalah 100 akar 3 meter. Pertanyaan B, ketinggian sesaat bisa kita cari pakai rumus VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat, yaitu ketinggian sesaat. Jadi kalau pada T ditanyakan T2 sekon, berarti kan VO-nya diisi 100, ini sin 30 kali T, T-nya adalah 2, min setengah G itu 5, karena G-nya 10, nah T-nya adalah 2. Jadi kalau gitu ini 100 setengah sin 30 ya, kali 2 min, ini 20, berarti 100 dikurang 20. Hasilnya 80 meter. Semudah itu. Kecepatan pada T2 sekon. Nah setelah 2 sekon bergerak ya. Jadi kita hitung dulu VX-nya. VX-nya pakai VO cos alfa. Selalu sama dengan VOX. Jadi VO-nya 100 cosinus 30. Jadi ini hasilnya adalah 100 cosinus 30 setengah akar 3 berarti 50 akar 3 meter per sekon. Sedangkan VY-nya VO sin alfa min GT. Jadi VO-nya adalah 100 sin 30, saya langsung aja setengah ya. Sin 30 itu setengah, G-nya 10, T-nya 2. Jadi kalau begitu ini hasilnya 50 dikurangi dengan 20, berarti 30 meter per sekon. Nah, jadi V-nya nanti adalah akar VE kuadrat plus VY kuadrat. Jadi ini VX-nya kita masukkan 50 akar 3 di kuadrat plus VY-nya 30 kuadrat. Hasilnya adalah 91,7 meter per sekon.
Pertanyaan yang D, sudut arah kecepatan saat terhadap horizon pada T2 skon. Pada T2 skon, V-nya segini, V-nya segitu ya. Nah, kalau mencari sudut arah kecepatan saat pakai tan theta, yaitu VY dibagi dengan VX. Jadi VY-nya adalah 30, sedangkan VX-nya 50 akar 3. Nah, ini sama aja dengan dicoret ya nih ya. Jadi 3/5 dikalikan seperakar 3. Seperakar 3 itu sepertiga akar 3. Saya coret. Jadi ini akar 3/5. Nah, akar 3/5 itu hasilnya adalah 0,346. Nah, ini adalah bukan sudut istimewa ya. Jadi kalau kita mau mencari tetanya itu berarti tan pangkat min 1 dari 0,346. Nah, ini harus dihitung dengan kalkulator. Kalau Anda hitung dengan kalkulator, hasilnya 9,1 derajat. Itulah sudut arah kecepatan sesaat pada T2 skon. Nah, kalau waktu mencapai puncak sudah ada tadi rumusnya, yaitu parabola yang simetris VO sin alfa per G. Jadi VO-nya itu 100, sin 30 langsung saya setengah dibagi dengan 10. Saya coret ya, berarti 5 skon untuk mencapai puncak dari A ke P. Nah, yang F ditanya lama peluru di udara. Lama peluru di udara ya waktu yang dibutuhkan dari A ke B itu. Jadi TAB itu kan 2 kali TB karena simetris. Jadi 2 kali 5 berarti 10 skon. Nah, kalau ditanyakan jarak tembak, IKMAK itu adalah VO kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi boleh menggunakan rumus ini karena ini parabola yang simetris. Jadi VO-nya adalah 100, saya kuadrat sin alfanya 30 ya. 30 kali 2 berarti 60 dibagi dengan 10. Jadi ini 10.000 bagi 10 berarti 1.000. Sin 60 itu setengah akar 3 berarti di sini 500 akar 3 meter. Nah, itulah jarak tembaknya. YMAK-nya boleh pakai rumus ini ya. VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G jadi 100 kuadrat sinus kuadrat 30 per 2G itu 20. Jadi ini 10.000 bagi 20 itu kan 500 ya kan. Nah, sin 30 itu setengah ya, setengah dikuadrat. Jadi 500 kali seperempat berarti 125 meter. Soal nomor 2, sebuah benda dilempar miring ke atas di tanah dengan persamaan posisi R sama dengan 40 TI plus 30 T min 5 T kuadrat J meter, T dalam skon, percepatan gravitasi setempat 10, hitunglah jarak mendatar dan seterusnya. Oke, soal ini bisa kita jawab dengan sangat mudah. Perhatikan ya, di sini R-nya 40 TI plus 30 T min 5 T kuadrat J. Berarti R-nya itu bisa kita bentuk umum tadi ya, rumus umumnya XI plus YJ. Berarti X itu adalah jarak sesaat mendatar, X-nya 40 T, berarti yang di sini 30 T min 5 T kuadrat itu adalah Y-nya. Jarak vertikal sesaat atau ketinggian sesaatnya. X itu bisa ditulis X V0 X kali T kan. Sedangkan Y itu V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Jadi V0X-nya itu 40. Sedangkan V0Y-nya itu adalah 30. Nah, sekarang kita sudah siap menjawab. Kalau kita ditanya jarak mendatar pada T1 skon, itu kan X. Ya, pada 1 skon. Jadi 40 kali T. Jadi pada T sama dengan 1 skon, ya sangat mudah. 40 kali 1 berarti 40 meter. Nah, yang B ditanya ketinggian sesaat pada T1 skon. Ketinggian saat itu 30 T min 5 T kuadrat. Lihat ini ya. Jadi kalau pada T sama dengan 1 skon, ya kita tinggal masukkan 30 kali 1, 5, 1 kuadrat. Jadi 30 dikurangi 5 berarti 25 meter. Nah, sekarang kita cari kecepatan pada T1 skon ya. Jadi ini pada T1 skon, Vx-nya itu sama dengan Vox. Vox-nya itu 40. Jadi gerak parabola Vx-nya selalu sama dengan Vox. Kalau Vy-nya itu Voy dikurangi dengan Gt. Jadi Voy-nya itu 30 dikurangi G10, T-nya 1 skon. Jadi ini 20 meter per skon. Nah, jadi kalau begitu V-nya itu akar VE kuadrat plus VY kuadrat akar VX-nya 40, 20 kuadrat
berarti 1600 ditambah 400 itu akar 2000. 2400 kali 5, jadi ini 20 akar 5 meter per sekon. Tadi sudah ketemu dalam jawaban C, ya, pada jawaban C itu Vx 40 meter per sekon, Vy 20 meter per sekon. Kalau kita mencari arah sudut kecepatan sesaatnya, ya pakai tan aja, tan theta sama seperti persoalan nomor 1 tadi, Vy per Vx, jadi 20 dibagi 40 itu adalah setengah. Berarti tetanya itu tan pangkat min 1 dari setengah. Nah, tan pangkat min 1 setengah itu bukan sudut istimewa ya. Jadi kalau begitu jika dihitung dengan kalkulator itu hasilnya 26,6 derajat. Oke, pertanyaan E itu ditanya waktu mencapai puncak. Waktu mencapai puncak itu adalah VO sin alfa per G. Tapi VO sin alfa, nah itu sama aja dengan VOY kan, per G. Jadi VOY 30 dibagi 10 berarti 3 sekon. Nah itulah waktu untuk mencapai puncak. Terus kemudian yang F ditanya lama benda di udara. T di udara atau disebut tadi TAB itu adalah 2 kali TP. Parabola yang simetris. 2 kali 3 berarti 6 sekon. Nah bagaimana kalau kita mencari jarak tembak? Jarak tembak itu berarti X mark. Sama aja dengan XAB ya. Dari titik awal pelemparan sampai jatuh lagi ke tanah. Nah, X-nya tadi kan ini 40T, tapi T-nya kita isi TAB. Jadi di XAB ini TAB, X max T max ya. Jadi kalau begitu ini 40, TAB-nya sudah ketemu 6. Jadi kalau begitu 240 meter. Nah, sekarang kita cari ketinggian maksimum ya. Ketinggian maksimum itu idenya dari sini ya, yaitu 30T min 5T kuadrat. Kalau Y-nya ini maka T-nya harus menuju puncak ya. Jadi ini 30, T ke puncak itu 3 tadi. 5, ini 3 kuadrat berarti 90 dikurangi dengan 45. Berarti hasilnya adalah 45 meter. Kalau kita mencari kecepatan awal itu sangat mudah. VO itu akar VOX kuadrat plus VOY kuadrat. Jadi VOX-nya 40. Nah, VOY-nya 30. Tentu saja ini hasilnya adalah 50 meter per sekon. Nah, kemudian pertanyaan yang C, sudut elevasi, bisa dihitung pakai tan alfa sama dengan VOY per VOX. VOY-nya 30, VOX 40. Jadi ini 3 per 4. Nah, oleh sebab itu ini sudutnya istimewa, sudutnya adalah 37 derajat. Nomor 3, sebuah peluru ditembakkan miring ke atas dari atas gedung bertingkat yang tingginya 40 meter. Sudut elevasi tembakan 30 derajat dan laju awalnya 20 meter per sekon. Berapa jauh peluru itu akan jatuh dari dasar gedung? Jadi lihatlah ini ditembakkan dari atas gedung dengan sudut elevasi tahu 30 derajat ya. Ketinggian gedung 40 meter. Jarak jatuhnya berapa dari dasar gedung? Nah, ini sangat mudah sekali penyelesaiannya. Caranya kita harus tahu dulu waktu sejak dilempar sampai jatuh ke tanah. Berapa waktunya? Kalau kita lihat di sini sudut elevasinya sudah diketahui 30 derajat ya. Nah, sedangkan kecepatan awal tembakannya sudah diketahui 20 meter per sekon. Gravitasi setempat 10. Kita bisa mencari waktunya pakai ini. VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Perhatikan di sini, benda ini keadaannya adalah turun. Jadi nanti Y-nya, ketinggian gedung, ini harus ditulis dengan tanda negatif. Jadi min 40. Nah, kalau digambarkan kenapa min 40 ini seperti ini ya. Benda dilempar dari pangkal koordinat, sumbu XY gitu, seret parabolanya seperti itu. Kalau ini ke bawah, turun, maka ini di bawah sumbu X, 40 itu. Sehingga harus dikasih tanda min 40. Nah, itu secara matematisnya begitu ya. VO 20 sin 30 langsung saya setengah kali T setengah G itu 5 ya. Karena G-nya 10. Jadi ini min 40. Ini 10T min 5T kuadrat. Saya bagi 5 berarti 8. Ini 2T min T kuadrat. Saya pindah ruas. T kuadrat min 2T min 8 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan. Jadi ini T, ini min 4, ini plus 2. Betul ya? Min 4
Ya, seperti itu pemfaktorannya. Jadi kalau begitu saya dapatkan yang ini adalah T4 skon, yang ini saya dapatkan T-2 skon. Tapi yang memenuhi adalah waktu yang positif, tidak ada waktu itu negatif. Oke, nah setelah T-nya ketemu, kita pakai rumus X sama dengan VO cos alfa kali T. Jadi harus pakai rumus umum karena parabolanya tidak simetris. Jadi VO-nya kita masukkan 20, cos-nya adalah cos 30 ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3, T-nya kita ambil yang positif 4. Nah, ini berarti hasilnya adalah 10 kalikan 4 ya, 40 akar 3 meter. Nah, itulah jawabannya. Nomor 4, ini ada bola dilempar mendatar di atas tebing yang tingginya 5 meter. Berapakah kecepatan minimal bola agar tak jatuh ke sungai? Kalau terlampau kecil bisa nyemplung sungai bolanya. Berapa kecepatan minimal supaya selamat sampai di seberang? Kita bisa menjawab seperti ini. Perhatikan, kita harus cari waktu dulu dari bola dilempar sampai jatuh menyeberang tebing. Kita bisa pakai persamaan tadi ya, tapi sebelumnya kita harus cari dulu alfanya berapa. Karena VO-nya mendatar, jadi terhadap horizon sudutnya tidak ada. Oke, G-nya kalau nggak diketahui dianggap 10 meter per sekon kuadrat. X yang mau dilampaui di sini adalah 10 meter, sedangkan ketinggian 5 meter nanti. Oke, sekarang mari kita hitung dulu waktunya pakai persamaan. Y sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Y-nya itu berapa? Nah, coba perhatikan ya. Ini saya sebut H saja ya. Karena ini turun, maka hanya ditulis dengan tanda negatif seperti ini. VO tidak saya masukkan karena memang ditanyakan ini ya. Terus yang ditanyakan itu VO tadi. Sin 0 itu 0 ya. Dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Perhatikan ini H berarti setengah GT kuadrat. T kuadrat 2 per G. Sehingga T-nya akan dapat akar 2H per G. Kalau kita mencari X-nya pakai rumus umum VO cos alfa kali T. Nah, VO cos alfa itu cos 0. Cos 0 itu 1. T-nya akar 2H per G. Jadi kalau terjadi keadaan khusus seperti ini, VO-nya mendatar, maka X-nya boleh ditulis VO kali akar 2H per G. Nah, akhirnya dapat rumus seperti ini ya. Kita tinggal memasukkan aja ini. Ayo kita masukkan. X-nya adalah 10, VO ditanya, akar 2 hanya adalah 5 meter, G-nya 10. Ini akar 10 bagi 10, 1 ya. Jadi VO-nya adalah 10 meter per sekon. Inilah kecepatan minimal bola agar tidak nyemplung ke sungai. Sebenarnya persoalan ini bisa kita anggap memang benda ini jatuh bebas ya. Karena komponen VOY-nya itu 0. Jadi VOY-nya 0 berarti gerakan dari sini ke situ itu dianggap jatuh bebas. Sehingga rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat untuk mencari waktunya. Soal nomor 5, pesawat F-16 terbang mendatar pada ketinggian 405 meter di atas tanah dengan laju tetap 100 meter per sekon. Jika pada ketinggian ini pilot menjatuhkan bom, maka berapakah jarak mendatar yang dicapai bom? Ini kasusnya seperti bola dilempar mendatar tadi ya. Jadi kalau bom dijatuhkan, maka bom itu tidak lurus begini lintasannya, tapi mengikuti arah gerak pesawat seperti ini, sehingga lintasannya berupa parabol. Nah, waktunya bisa kita cari sejak bom jatuh sampai ke tanah. Tapi problem ini kan seperti tadi ya, VO-nya itu mendatar. Di sini alfanya 0 kan. Nah, sedangkan ketinggiannya sudah diketahui 405 meter, sedangkan VO-nya di sini adalah 100 meter per sekon. Nah, sekarang berarti kalau ditanya berapa X-nya, berarti kita bisa pakai rumus yang tadi, X sama dengan VO akar 2H per G. Karena kalau VO-nya mendatar, ini bisa dipandang gerak jatuh bebas. Sehingga waktunya bisa pakai akar 2 per G. Jadi VO-nya 100, akar 2 hanya 405 ya. Dibagi dengan 10 G-nya. Kalau nggak diketahui 10. 100. Jadi ini akar. Ini kan 810 dibagi 10, saya coret 10-nya, 81 di akar 9, berarti ini 900 meter.
Oke, masalah yang kedua sekarang kita bicarakan gerak parabola pada bidang miring. Ini bidang miring ya, sudut kemiringannya beta. Ini ada benda dilempar di dasar bidang miring dengan sudut elevasi alfa dan kecepatan awal VO. Nanti lintasannya pasti parabol dan dia akan jatuh kembali pada bidang miring yaitu di titik B. Nah, sekarang kalau kita bicarakan kecepatan pada T sama dengan 0, maka VO itu bisa kita uraikan ke arah X, ke arah Y juga ya. Tapi perhatikan sumbu X-nya sambil pada bidang miring ini sumbu X-nya sejajar bidang miring, sedangkan yang Y-nya itu tegak lurus bidang miring. Karena X dan Y itu harus tegak lurus ya. Nah, jadi kalau kita uraikan, ini menjadi VOX, VOY. VOX itu VO cos alpha, VOY itu VO sin alpha. VO-nya akar VOX kuadrat plus VOY kuadrat. Sedangkan tan alpha untuk menghitung sudut elevasinya, yaitu VOY dibagi dengan VOX. Nah, terus kemudian perhatikan bahwa G itu arahnya selalu ke bawah ya. Vektor G itu saya pindah ke sini. Nah, boleh saya geser ke sini ya. Kalau kita uraikan, vektor G itu yang sejajar bidang miring itu G sin beta. Sedangkan yang tegak lurus bidang miring itu G cos beta. Beta itu sudut kemiringan bidang. Karena secara geometris kalau ini beta, karena ini segitiga siku-siku tegak lurus di sini, ini juga beta ya. Kenapa ini sin? Karena di depan sudut G sin beta. Yang lain pasti G cos beta. Nah, sekarang kita meninjau pada T tertentu, kecepatan sesaat benda itu adalah V setelah T detik bergerak. V itu bisa diurai menjadi Vx sama Vy. Nah, theta itu sudut arah kecepatan sesaat terhadap sumbu X. Nah, sekarang perhatikan Vx-nya itu bisa kita nyatakan sebagai V cos theta, atau Vx itu bisa dinyatakan V cos alpha min G sin beta kali T. Jadi ini ke arah X-nya adalah GLBB. Perhatikan ya, VO cos alpha itu berlawanan dengan G sin beta, berlawanan dengan percepatannya. Berarti ini akan menjadi perlambatan. Makanya di sini tandanya min ya, min G sin beta. Karena VO cos-nya itu diperlambat, min G sin beta kali T. Nah, sedangkan VY-nya kalau dikaitkan dengan theta ya V sin theta. Nah, VY kalau dikaitkan dengan sudut elevasi berarti VO sin alpha dikurangi dengan, nah ini percepatannya hati-hati. Percepatannya itu yang ke sini kan. Nah, itu G cos beta yang ke arah Y, tapi dia berlawanan dengan VO sin alpha. Nah, karena berlawanan berarti sifatnya memperlambat. Makanya di sini min G cos beta. Nah, begitu ya, kali T. Jadi ini Vx Vy komponennya ini adalah gerakan GLBB. Keduanya itu GLBB karena mengalami perlambatan. Nah, kalau V-nya ya akar VE kuadrat plus VY kuadrat. Jadi V itu V sesaat ya. Tan theta itu adalah VY per Vx. Nah, itu untuk mencari sudut arah kecepatan sesaat terhadap sumbu X yang miring itu. Oke, sekarang kita bicara waktu ya. VY-nya tadi kan VO sin alpha min G cos beta kali T. Tapi di puncak VY-nya itu 0 ya. Kalau 0 ini bisa kita nolkan. Jadi akhirnya 0 sama dengan VO sin alpha min G cos beta kali T. Sehingga G cos beta kali T itu sama dengan VO sin alpha. Sehingga waktu menuju puncak dirumuskan VO sin alpha per G cos beta. Coba kalau seandainya bidang miringnya itu diperkecil terus-menerus, sehingga betanya itu 0 derajat. Berarti ini kan bidang datar jadinya ya. Jadi kalau bidang datar, maka waktu ke puncak, cos 0, cos beta itu, cos 0. Jadi dapatnya VO sin alpha per G. Nah, ternyata rumusnya kembali pada rumus gerak parabola pada bidang datar tadi. Oke, sekarang kita bicarakan koordinat ya. Dasarnya adalah rumus GLBB, SVOT plus setengah AT kuadrat. Kalau S-nya itu diganti X, berarti kita mencari jarak mendatar ke arah X, jarak sesaat mendatar, itu adalah VO-nya diganti VOX, sedangkan A-nya diganti AX. Tapi kenapa kok min di sini? Perhatikan di sini bahwa vektor percepatan G sin beta itu berlawanan dengan VOX. Berlawanan dengan VO cos alpha nanti, sehingga sifatnya memperlambat. Makanya di sini min ya, min AX gitu. AX-nya itu ya G sin beta itu kan. Sedangkan VOX-nya uraian VO ke arah X yaitu VO cos alpha. Sehingga rumus X-nya itu VO cos alpha kali T min setengah G sin beta T kuadrat. Nah, sedangkan Y-nya, perhatikan, ini ketinggian sesaat ke arah Y terhadap bidang miringnya, itu adalah VOY T min setengah AY T kuadrat. Kenapa min lagi di sini?
Karena VOY-nya, komponen VO ke arah Y, VO sin alfa, itu berlawanan dengan percepatan gravitasi yang arahnya miring ke Y negatif. Karena berlawanan berarti percepatan ini sifatnya mengurangi kecepatan VOY tadi. Nah, berarti terjadi perlambatan ke arah Y. Sehingga di sini mengapa rumusnya jadi min AY gitu kan ya. Jadi kalau begitu Y-nya VOYT min setengah AYT kuadrat, AY-nya itu ya G cos beta itu AY-nya. Nah, sehingga Y-nya rumusnya adalah VO sin alfa kali T min setengah G cos beta T kuadrat. Jadi rumus ini diturunkan dari GLBB. Karena untuk gerak parabola pada bidang miring, kesumbu X maupun kesumbu Y itu adalah GLBB. Lalu bagaimana kalau mencari waktu dari A ke B? Ini bagaimana? Waktu dari A ke B sejak dilempar sampai jatuh lagi ke bidang miring, atau mencari XAB jarak tembak pada bidang miring. Perhatikan di sini, kalau benda ini jatuh pada bidang miring di titik B, maka Y-nya di sini pasti 0 kan? Jadi kalau Y-nya 0, berarti saya nolkan aja Y-nya. Ini VO sin alfa kali T min setengah G cos beta kali T kuadrat. T-nya ini bisa saya keluarkan VO sin alfa min setengah G cos beta kali T seperti itu. Jadi kalau begitu T yang pertama 0 nilainya ini ya. Nah yang kedua ini, jadi VO sin alfa min setengah G cos beta kali T sama dengan 0. Berarti setengah G cos beta kali T sama dengan VO sin alfa. Sehingga T-nya itu 2 kali VO sin alfa per apa ini? Per G cos beta. Inilah waktu dari A ke B. Kita sudah dapatkan rumusnya seperti ini. Nah sekarang bagaimana cara kita mencari jarak tembak pada bidang miring? Mencari XAB-nya itu. XAB berarti nanti T-nya tinggal kita ganti TAB toh ya. TAB begini, min setengah G sin beta, T-nya kita ganti TAB. Nah ingat ya, tadi rumus jarak mendatar sesaat itu seperti ini. Jadi kalau mencari XAB, berarti nanti T-nya diganti waktu dari A ke B. Ini sudah ketemu begini. Kalau kita masukkan ke sini, kita tidak akan menemukan rumus yang sederhana ya. Tidak seperti gerak parabola pada bidang datar. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal, sebuah peluru tembakan dari kaki bidang miring dengan laju awal 80 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat terhadap bidang miring. Sudut kemiringan bidang 37 derajat. Bila percepatan gravitasi bumi 10, maka hitunglah waktu yang dibutuhkan peluru untuk tiba di bidang miring kembali. Jarak tembak pada bidang miring. Kita jawab pertanyaan A. Di sini ditanya waktu yang dibutuhkan peluru untuk tiba kembali pada bidang miring. Jadi sejak tembak sampai jatuh kembali. Kita tahu bahwa waktu dari A ke B tadi kita sudah turunkan ya. 2 kali VO sin alfa ya kan. Per G cos beta. Jadi kalau begitu 2 VO-nya 80. Sin 30 itu adalah setengah. Langsung saya 10 cos beta cos 37 itu 0,8. Nah yang atas ini hasilnya adalah 80. Yang bawah itu 8. Berarti hasilnya adalah 10 sekon. Nah itulah waktu sejak dilempar sampai jatuh lagi di bidang miring. Pertanyaan B ini ditanyakan jarak tembak pada bidang miring, berarti mencari XAB. Persamaan X secara umum tadi VO cos alfa T min setengah G sin beta kali T kuadrat ya. TAB-nya sudah ketemu 10 sekon. Jadi kita tinggal memasukkan waktu 10 sekon ke sini. Jadi XAB itu adalah VO-nya 80, kosinusnya 30, T-nya kita ganti TAB ya. Dari A ke B. Jadi TAB itu 10 min setengah G itu 5 karena G-nya 10. Sin beta itu sin 37 itu berarti 3 per 5. T-nya adalah 10. Nah seperti itu ya. T-nya TAB soalnya jadi 10. Oke kalau begitu 80 cos 30 itu setengah akar 3. Ini kali 10. Ini 5-nya saya coret. Berarti ini hasilnya adalah 300. Nah, ini 40 kali 10, berarti kan 400 akar 3 min 300. Ini sama aja ditulis, gini kan boleh. 100 ya, 4 akar 3
dikurangi dengan 3. Nah, inilah hasilnya jarak tembak pada bidang miring atau jarak maksimum pada bidang miring yang ditempuh.